Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji tasyakur kita kepada Allahu Rabbul Izzati, yang mana Allahu Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita bermacam-macam kenikmatannya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga terlimpah kepada baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, juga semua umatnya sampai dengan yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh, para jamaah, teman-teman dari Majelis MCI atau Majelis Cahaya Ilahi yang sangat saya hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam ini kita bisa dimuwajahahkan lagi dan juga bersilaturahmi dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara kita satu iman, dengan saudara kita satu muslim. Mudah-mudahan pertemuan ini, perjumpaan kita ini Allah kucuri dengan rahmatnya. Amin. Dengan hidayahnya dan juga dengan keridhoannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena harapan kita rahmah itu yaitu rahmatnya Allah. Harapan kita hidayah itu hidayahnya Allah. Dan harapan kita ridho itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tadi yang pertama kita harapkan rahmatnya Allah, kita harapkan kasih sayangnya Allah. Karena kasih sayang Allah itu luas tidak terkira, luas sangat melebihi dari leganya luasnya samudra. Tidak ada batas, tidak ada ujung, dan juga tidak ada habisnya rahmatnya Allah. Kita di Indonesia minta rahmatnya Allah, negara-negara lain pun minta rahmatnya Allah. Gak habis rahmat Allah, gak habis-habis. Dipinta siang, dipinta sore, malam pun pada minta. Tapi rahmat Allah itu tidak ada habisnya. Kasih sayang Allah itu tidak ada habisnya. Makanya pantas dan seyogia kita hanya meminta, mengharapkan rahmah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpulnya kita di sini pun ini adalah termasuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya. Dikasih sehat, dikasih semuanya ya. Dikasih segala-galanya, sehingga Allah berikan kita kesempatan
di malam ini untuk berkumpul di haflah ini. Ini kan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah dan teman-teman MCI yang saya hormati, rahimakumullah. Kita lanjut kajian dari suratul Al-Baqarah, yaitu ayat 42 sekarang dan ayat 43 karena pondok-pondok ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa qimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bimuradihi wa bidzalik. Wala talbisu, dan jangan engkau campur. Takhallatu, dicampur atau mencampur kamu semua. Al-haqqo, yang benar. Allazi unzilat alaikum, yang telah aku turunkan terhadap kamu semua. Bil batili, dengan kebatilan. Alladzi tabtarunahu, yang telah engkau jual belikan. Wa taktumul haqqo, dan jangan kau sembunyikan kebenaran. Ainatu Muhammadin, yaitu tanda-tanda atau cirinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antum ta'lamuna, sedangkan kamu semua mengetahuinya. Annahul haqqun, bahwa sesungguhnya naktun atau tanda-tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar adanya. Wa aqimus sholata, maka dirikanlah oleh kamu salat. Wa atuz zakata, dan berikanlah oleh kamu semua zakat. Warka'u, dan rukulah kamu semua. Ma'ar raki'ina, beserta dengan orang-orang yang ruku semua. Sallu, yaitu salat kamu semua. Ma'al musallina, dengan orang-orang yang salat. Muhammadin wa ashabihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 42 kalau nggak salahnya, sama ayat 43-nya. Lanjutan kemarin masih apa orang Yahudi ini ya. Karena yang mengingkari, tidak menerima ya, tidak mau bersyukur dengan kenikmatan Allah, yaitu dulunya Yahudi. Makanya disebutnya kafir atau kufur ya. Dan ayat ini wala talbisul haqqo, jangan kau campur kebenaran, jangan kau campur yang benar ya, bil batil, dengan yang salah. Jangan kau campur yang benar dengan yang salah. Karena dulunya ya, kan ayat ini diturunkannya di Makkah. Dulunya orang-orang Yahudi yang telah tahu dengan tanda Rasul, orang-orang Yahudi, rahib-rahib Yahudi yang telah mengenal dengan tanda-tanda Rasul akhir zaman, yang akan menyalin semua syariat nabi-nabi yang dulu, yang akan mengganti syariat-syariat Rasul yang dulu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Quraisy ya. Jadi Allah nyatakan gitu, jangan kau campur, jangan kau aduk atau dibaurkan yang benar dengan yang batil ya. Kalau kita kan sering mencampur, mengaduk ya. Kadang benar kita jadikan salah, kadang salah kita jadikan benar. Karena apa? Kan karena ayat di atas ya, dengan sama nang kolila, hanya dengan harga
yang sedikit. Ya. Kita jual kebenaran dengan kesalahan, hanya mengharapkan harga yang sedikit. Udah banyak pisannya. Karena di akhir zaman sekarang ya memang paling banyak menjual kebenaran, kadang mencampur kebenaran dengan kebatilan. Ya. Benar, tapi ada salahnya, ada batilnya, ada tidak lurusnya. Benar. Talbisul haqqo bil batil. Ini kerjaannya dulu. Ya. Benar dari Rasulnya atau dari Allah diturunkannya At-Taurah, menceritakan tentang ketauhidan sama dengan nanti Al-Quran yang akan turun. Injil pun yang terakhir sama, intinya mentauhidkan Allah, sama dengan Al-Quran mentauhidkan Allah. Itu benar, tapi mereka campur dengan kejelekan, mereka campur dengan kesesatan. Ya. Makanya Injil yang sekarang itu ya bukan Injilnya yang asli, tapi Injil yang telah dicampur dengan apa kalau kita mah program-program mereka yang apa namanya teh menghilangkan ciri daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bukti kalau yang telah paham dengan Injil yang asli, rahib-rahib itu langsung masuk Islam. Kan dipatikan juga gitu ya. Kiblatnya Kristen itu kan dipatikan di Roma. Kan udah lah ceritanya kan. Paulusnya begitu diganti dan dia mengetahui tentang Injil yang asli, maka berapa orang tuhnya yang masuk langsung Islam. Karena apa? Karena memang Injil asli itu menceritakan tentang datangnya Rasul atau Nabi akhir zaman yang akan menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Siapa sih yang mau celaka di dunia? Siapa sih yang mau sengsara di akhirat? Ya. Tidak ada. Orang ditanya itu sama sekali tidak ada yang menjawab pengen susah di dunia, pengen susah di akhirat. Enggak ada ya. Sukan Bang Atim sukan enggak? Boro-boro ya itu kan. Karak bisul matana eueuh ge meuni lieur nya. Ya Allah. Iya baru kelihat ya Allah ya gitu. Bersyukur bisul hiji. Jadi nggak ada yang namanya orang itu pengen sengsara di dunia apalagi di akhiratnya. Maka ketika orang-orang yang tahu percis seperti itu artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan membawa selamat di dunia, akan membawa selamat di akhirat, maka berbondong-bondonglah orang-orang yang tahu Injil asli masuk dengan agamanya Rasulullah, yaitu agama Islam. Karena tadi itu yang diceritakan, gak ada yang mau sengsara di dunia apalagi di akhirat. Sedangkan yakin bahwa agama Rasul atau agama yang dibawa oleh Rasulullah, agama Islam ini menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Baru masuk agama saja, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam. Jadi begitu masuk, apalagi yang sudah masuk, apalagi yang sudah ada di Islam, itu udah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga keridhaan Allah di Islam, jaga keridhaan Allah di agama Islam yang ada di kita, jangan sampai ternoda hak bil batil. Jadi di kita ini udah ada ridhonya Allah dengan agama Allah, yaitu agama Islam.
Kan sepintas gitu. Oh, berarti kalau udah Islam udah diridhoi Allah. Cuma kan ada penyakitnya. Tetap aja walaupun diridhoi Allah, walaupun Allah ridho dengan Islam, Allah ridho dengan agama Islam, dan kita pegang keriduan Allah dengan Islam, tapi ada yang mencuri keriduan itu, ada yang merampok keriduan itu. Apa? Maksiat. Sehingga Allah jadi murka kepada kita. Yang asalnya kita di Islam diridhoi, karena maksiat kita, Allah jadi murka kepada kita. Karena mungkarot kita, Allah pun jadi murka kepada kita. Jadi kumaha tuh? Jaga Islam, jaga ridhonya Allah, patuhi syariat Islam, jauhi yang dilarang oleh Islam. Ke situ baru kita dapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi mudah-mudahan kita seringnya kumpul gini, kita seringnya taklim dan tolab ilmi ini jadi penyaring untuk kita, jadi pemagar untuk kita, supaya Islam kita gak dicuri dengan maksiat, gak dikotori dengan munkarot. Karena ridho Allah jadi murka Allah. Karena ridho Allah jadi Allah kembalikan ridhonya jadi murka. Itu yang dikhawatirkan. Jadi ketika orang-orang yang di luar Islam masuk Islam, dia seneng ya. Karena apa? Karena tahu akan selamat dunia dan akan selamat akhirat. Nah, kita yang di dalam Islamnya jaga ya. Ya Allah ya, menjaga itu ya, atau memelihara itu lebih susah dan lebih sulit. Apalagi memelihara yang namanya ridho Allah di Islam, apalagi yang menjaga keridhaan Allah. Ya Allah, banyak atau parah pisan godaannya ya. Karena kan gak ridho setannya. Karena kan gak ridho setan itu, kita dapat ridho Allah sehingga kita masuk ke surganya Allah. Itu asal diingat itu aja. Begitu mau maksiat, ya Allah sayang, udah ridho Allah dijadikan murka. Udah dapat yang manis, mau ngambil yang pahit. Udah dapat kesenangan, mau nyari susah sendiri. Karena ada ayat Al-Quran, wa ilaihi turja'un. Akan kembali kepada Allah. Dan kita pun akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah, Allah kembalikan amal-amal kita di dunia. Jadi amal kita itu akan kembalinya kepada kita ya. Gak mungkin amal saya dikembalikan ke Bang Atim, enggak, Bang Atim ke saya atau ditukar, tidak. Tetap akan kembali kepada sendirinya ya. Ya Allah, lamun bisa ditukar-tukar gitu mah tuh seneng. Seneng mati nanti. Ya. Makanya ketika kita ingat, ketika kita berpikir, kok amal teh kembalinya kepada kita, yang jangan baiknya, yang buruknya, berarti kita harus hati-hati. Kalau amal buruknya kembali kepada Bang Atim, aku ya senang-senang saja sih gitu ya. Ini yang paling nggak senengnya atau yang paling khawatirnya ternyata kembalinya kepada diri kita masing-masing. Dan wa ilaihi turja'un itu ketika ada di hadapan Allah, Allah kembalikan amal kepada kita dan Allah akan membalas dengan amal-amal kita. Jadi kalau jelek, nanti di akhirat dikembalikan amal jelek dan Allah menyiksa kita. Kalau baik berarti dikembalikan amal baik oleh Allah kepada kita, berarti Allah akan memberi pahala kepada kita. Itu yang khawatirnya mah itu. Cikurang telepon terbalik dari ka urang mah nggak apa-apanya. Tapi ternyata semuanya akan kembali kepada kita. Makanya teman-teman semuanya ya, untuk mengingatkan saya pun dan semuanya,
Dari sekarang itu tuh yang dikhawatirkan kembali kepada kita. Ya Allah, kita udah lupa dari dulu, dari semenjak dewasa kita, dari semenjak balik kita, dosa yang telah kita lakukan, maksiat yang telah kita kerjakan, munkarat terhadap Allah, munkarat terhadap Rasul Allah, apalagi dosa dengan yang lain-lainnya. Maka dari sekarang ya, mumpung Allah memberi kenikmatan kita usia ini, memberi kenikmatan kepada kita, ingat itu adalah nikmat yang luar biasa. Ingat sekarang, diingatkan sekarang. Marilah kita sama-sama banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk, astagfirullah ya. Sok bari ngalamun, bari ngararasakeun ngerokok, sok mangga ngerokok, ngopi sok mangga ngopi, bari ngararasakeun ya Allah, astagfirullah ya. Kamu mungkin ribuan dan jutaan dosa kita yang lalu yang kita tidak ingat, khawatir kita sekarang nyantai-nyantai aja. Begitu kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, dosa loba-loba ini yang dibalikan ya. Kan Allah itu tidak akan menghilangkan satupun, sekecil apapun. Baik amal itu benar, baik amal itu jelek ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita senang aja ya, subuh imam baca salat al-jaljalah, surat al-jaljalah, kita senang. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Senang aja kita namanya. Padahal ya Allah itu kecil dari dulunya, bukan yang sekarang, bukan yang kemarin, yang dari dulu itu yang kecil. Dosa kita yang kecil, kejelekan kita tetap ada ya. Tetap ada ya. Dan adanya itu kalau mungkin udah banyak merenannya, nanti dikembalikan lagi kepada saya atau kepada kita atau kepada diri kita. Itu yang khawatirnya Makanya dari sekarang ayo kita perbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahur Rabbi astagfirullahaladzim. Di samping kita mengingat Allah, dengan istighfar menghapus dosa kita, dan juga kita menjaga Islam kita yang tadi itu ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu senangnya itu udah diridhoi. Cuma ngajaga anak-anak yang susah teh ya Allah. Ngajaga anak-anak paling susah, memeliharanya paling susah. Mau kejebur wae itu Islam teh ya. Padahal harusnya kita lebih bangga daripada mereka yang masuk Islam. Lebih bangga kita daripada mereka yang masuk Islam. Kita itu harus lebih bangga, menjaganya juga memeliharanya ya. Ketika waktu sholat datang, Allahu Akbar, itu peliharaan kita ya. Ketika waktu sholat nyantai sampai lewat nggak sholat, itu bukan dipelihara namanya, udah dibuang, udah kerampok, udah kecuri ya. Kurang sempurna Islam kita ya. Karena kan rukun Islamnya ada 5 ya. Syahadat 2, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ketika salah satu tidak sholat kita, maka berarti Islam kita kurang sempurna. Udah hilang kesempurnaan Islam kita ya Allah ya. Sok makanya jaga, pelihara ya, otomatis memelihara dengan yang tadi. Waktu sholat cepat-cepat sholat, ataupun ada halangan tetap kita sholat, ataupun kesiangan tetap kita sholat, ataupun kelewat batas tetap kita sholat dengan qada, jangan ditinggalkan. Udah lewat ini waktunya ge ya Allah, yang dulu ge udah banyak yang lewat, apalagi sekarang mau dilewat terus ya. Mau sampai kapan, mau segede apa dosa kita ya. Makanya banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Talbisul haqqo bil batil wala taktumul haqqo wa antum ta'lamuna, dan jangan kamu sembunyikan na'tu Muhammadin. Dulu orang-orang Yahudi, dulu orang-orang rahibnya menyembunyikan tentang ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada jamaatnya. Cukup mereka yang tahu,
Cukup mereka tahu dari Injil tentang ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di belikatnya Rasul sebelah kanan itu ada tanda cap kalau kita namanya, atau stempel Nabi Rasul akhir zaman. Seperti apa sih namanya teh? Segitiganya, Bang Ipul. Segitiga suka ada kan ya? Segitiga apa namanya teh? Kamu tanya diam aja segitiga. La ada lapannya gitunya. La ilaha illallah Muhammadan la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, di belikat itu waktu itu memang banyak orang Arab atau keturunan Quraisy atau keturunan yang lainnya yang punya tanda seperti itu. Ya, tompel kalau kita mah tanda kan seperti itu, ya di belikat. Nah kalau Rasul mah tandanya seperti itu. Ada sukakannya, ada yang suka dibikin wapak atau ada suka yang dibikin apa namanya? Memang ada hadisnya, ya, dari Muslim Bukhari. Ketika kita itu sudah diselamatkan hari itu, tanda di belikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh, kalau nggak salah gitunya. Pokoknya ada lafaz Allah dan ada lafaz Muhammadnya. Nah rahib itu tahu bahwa itu tanda Rasul akhir zaman. Mereka tutupi, mereka sembunyikan karena apa? Takut ketika orang-orang jamaatnya tahu dengan tanda tersebut, maka akan berbelot dari agama nenek moyang mereka ke agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena tahu itu Rasul akhir zaman, pembawa syariat yang apa? Menyalin semua syariat Rasul-Rasul yang dulu dan menyelamatkan umat manusia seluruhnya, dunia dan akhirat. Jadi takut mereka ditinggalkan oleh jamaatnya. Enak saja yang baru diikutin, aku yang lama ditinggalin, gak etis kan? Nah akhirnya ditutupin. Demi apa? Demi yang tadi di atas, sama nang kolila, hanya dengan harga yang sedikit. Kalau berjamaatnya banyak kan mungkin banyak yang ngasih, banyak yang nyanjung, banyak yang ini, banyak yang itu, ABC segala macam dikasih kan gitu ya biasanya. Ketika ditinggalkan berarti mereka akan hilang yang namanya pemberian, hilang yang namanya penghormatan, hilang yang namanya kesempatan untuk ini dan itunya. Nah itu sehingga ditutupi, disembunyikan cirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya begitu itu tidak dikenal ya, dengan ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di belikatnya Rasul, tanda atau cap Nabi akhir zaman. Allahu Akbar, kita bahagia jadi umatnya ya. Sok udah salawat kita, insya Allah itu udah apa sih kalau kita mah udah dianggarkan jadi ada di akhiratnya buat syafaat orang-orang atau umat-umatnya yang bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang dapat syafaatul uzma dari Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau kita begini, nggak ada yang bisa memasukkan ke surga, nggak ada yang bisa menuju jalan surga, nggak ada yang bisa menyelamatkan orang dari neraka masuk ke surga kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ceritanya gitu, dari zamannya Adam ke Nabi Nuh, ke Nabi Lut, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, Yakub sampai Bani Israel kesininya, itu tidak ada Rasul Nabi yang bisa menyelamatkan umatnya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah membuka syafaat dari Allah. Itu namanya kan syafaatul uzma gitu. Ketika dibuka syafaatul uzma, maka baru semuanya bisa memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Nabi Adam bisa memberikan syafaat kepada umatnya setelah syafaat Rasul. Nabi Nuh bisa memberikan syafaat. Semua Nabi, semua Rasul bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Nanti juga sama, dari umat Rasul ada yang bisa memberikan syafaat. Anak-anak kita yang masih kecil, yang mati meninggal waktu bayi, itu memberikan syafaat kepada ibu bapaknya. Ada guru-guru, ada mu'alim-mu'alim yang bisa memberikan syafaat kepada
murid-muridnya, termasuk para wali-wali bisa memberikan syafaat setelah syafaat dibuka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas izinnya Allah. Makanya disebut syafaatul uzma. Di mana? Di akhirat, ya, bukan di dunia. Ya. Jadi kalau ada bilang, ya, mudah-mudahan kita dapat syafaatul uzma di dunia ini, salah. Karena syafaatul uzma itu adanya di akhirat. Wala taktumul haqqa ainatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antum ta'lamuna annahun haq. Orang-orang itu pada tahu tentang cirinya Rasul, tapi mereka menutupi tanda Rasul karena takut ditinggalkan oleh umat-umatnya. Ya. Jamaah jadi gitu. Karena apa? Karena harapannya itu menjual dengan harga yang sedikit sama nangkorila itu gitunya. Dengan pemberian mereka paling berapa duit, pemberian mereka ada batasnya, pemberian mereka ada sayang memberinya, kadang pemberian mereka ada lupanya, kadang pemberian mereka ada harapannya, ada tujuannya, ya, gitu. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, pemberian Allah yang luar biasa, pemberian Allah yang tidak terbatas terhadap hamba-hambanya yang sudah diridhoi, pemberian Allah yang maha luas ketika Allah sudah menghendaki terhadap orang tersebut. Ya. Jadi jangan sampean mengharapkan dari orang, ya Allah. Ya. Mending harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan orang mah besi gitu. Ngaharapkan ti orang itu terbatas. Ngaharapkan orang itu ada segennya, ada kadang enggak enaknya, ada kadang bukan segala macamnya. Tapi kepada Allah itu insya Allah pemberiannya, asal kitanya jadi hamba Allah yang benar. Tadi teh ya, di Islamna yang mulus, tidak terambil dengan munkar, tidak terambil dengan maksiat. Insya Allah akan Allah beri, bukan saja di dunia tapi akhirat pun Allah akan berikan surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jangan harapan gitu, ya. Makanya kan guru saya mah sering bilang guru saya mah, tanam semua amal itu ditanam di tanaman di daratan yang paling rendah, ya. Artinya di tanah, di tempat nanam yang paling rendah teh jangan mau dilihat orang, jangan mau diketahui orang. Ya namanya nanam di paling bawah kan siapa yang tahu, ya. Jangan sekali-kali nanam amal soleh apapun di tanah yang paling tinggi. Itu khawatirnya akan terbawa angin, khawatirnya akan tergerus dengan longsor, khawatirnya akan banyak yang melihat dan mengambilnya. Tapi tanamlah di tanah yang paling rendah. Gak ada orang yang tahu kita nanam di paling rendah. Tanaman siapa di bawah gak ada yang tahu, ya. Artinya gini, ketika kita beramal soleh, maka amal soleh kita itu gak ada orang yang tahu, hanya kita dengan Allah. Gak ada orang yang mengenal kita itu baik, kita itu paling hebat, kita itu paling pinter, merasa paling dari orang yang lain. Kayaknya kalau nggak ada saya teh nggak bakalan gini. Pengennya gitu aja. Berarti itu sama dengan menanam di atas tebing yang paling tinggi. Kan kalau nggak ada saya mah nggak mungkin jadi gini. Tuh masjid lihat, tuh RT lihat, tuh RW lihat, segala macam. Kan itu saya. Jadi pengen selalu kenal nama saya. Nah itu sama dengan menanam di atas bukit yang paling tinggi. Khawatir sudah pasti akan longsornya, terbawa anginnya, dan terbawa badainya. Tapi kalau kita nanam di paling rendah, adem, gak ada yang tahu. Ya Allah, ibadah kita hanya Allah yang tahu. Biarin gak dikenal orang juga, kan gak apa-apa. Biarin gak disebut orang juga, kan gak apa-apa, ya. Biarin orang gak menyanjung-nyanjung kita, meninggi-ninggikan kita. Kita hanya harapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulus nanti di bawah panen kita. Buahnya akan mulus, buahnya akan bagus, akan kita dapat panen yang banyak. Maksudnya ke situ, ya.
Jadi tanam, sekali lagi tanam, tanaman atau menanam di paling bawah, di kerendahan hati, di tawadu, di enggak punya apa-apa. Sholat orang teh bisa sholat seperti sholat yang lain, seperti enggak bisa sholat aja. Ilmu kita teh seperti ilmu yang enggak sampai dengan ilmunya orang lain. Amal kita teh enggak seperti amal-amalnya orang lain. Orang mah dermawan, orang mah banyak sosialnya, kita mah padahal di balik itu kita melebihi dari mereka-mereka. Enggak ada yang tahu maksudnya ke situ. Nah, itu amalan yang insya Allah ya. Kalau selalu pengen dilihat, ya udah habis itu dengan dilihat orang ya. Kan aku yang dulu, kan aku yang udah habis itu teh. Artinya gitu, tergerus dengan badai, longsor dan macam-macamnya ya. Sok belajar dengan rendah hati, di serendah-rendahnya. Gak apa-apa, gak diketahui orang juga gak apa-apa ya, gitu. Bangun malam orang gak ada yang tahu, ya Allah, kita dengan Allah. Khawarik itu namanya. Atau ya, khawarikul adat, orang tidur lelap kita bangun ya. Orang tidur lelap kita memuji Allah. Orang tidur lelap kita zikir sama Allah, bertapakur atas karunia Allah, atas makhluk-makhluknya Allah. Itulah khawarik namanya. Ketika kita sudah dapat khawarik, maka Allah istimewakan. Diam orang teh, tapi kok senangnya luar biasa. Gak kelihatan capeknya, tapi kok senangnya luar biasa. Karena apa? Khawarik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala talbisul haqqo bil batil yang tadi, dan wala taktumul haqqo wa antum ta'lamuna. Jangan disembunyikan tanda itu, jangan disembunyikan kebenaran itu. Di diri kita itu udah banyak kebenarannya gitu. Ketika kita tahu, oh sholat itu benar, sholat itu pahalanya luar biasa, sholat itu paling dari semua ubudiyah, sholat yang paling pertama. Karena apa? Karena di yaumil kiamah nanti di hadapan hisabnya Allah subhanahu wa ta'ala, awalu mayuhasabu yaumal kiamah, yaitu as-sholah. Sholat paling pertama dihisab. Jelek sholatnya, maka semua amalnya nilainya jelek. Baik sholatnya, semua nilai amal-amalnya akan ikut baik. Jadi jaga, udah tahu sholat itu baik, kenapa kita nggak mau sholat yang benar? Gitu cikurang mah. Sodako itu baik, kenapa kita sembunyikan kebaikan sodako? Maka jangan koreteh, bakhil ya, pedit mengeluarkan harta untuk bersodako. Kan kita tahu ya, dari sodako itu banyak bermacam-macam pahala yang Allah sediakan. Dari ibadah itu bermacam-macam pahala yang Allah akan kasih kepada orang tersebut. Cuma kita kan sering menahan ya. Ketika mau sodako, amal datang, jariah datang, kan kita pilih-pilih ya. Biasanya kan uang juga ngomong, wah aku nih yang merah nih, kan aku paling gede nilainya dari yang lain-lainnya. Ternyata tidak diambil ya. Yang biru pun bercerita, wah aku yang biru kan aku mah lebih menarik, aku lebih rupawan, gak diambil. Biasanya kan gitu. Itu artinya menyembunyikan kebaikan. Padahal udah tahu kan, nilai dari 100.000, nilai dari 50.000, nilai dari 20, 10 dengan dibandingkan dengan gope, dibandingkan dengan 1.000, dibandingkan dengan 2.000. Akhirnya apa? Yang diambil yang paling kecil. Udah receh lagi nya. Insyaallah diambil teh, dialungin teh gorolong pisan. Nyiksa nu menta jariah mudag-mudag duit gope, ya Allah nya. Padahal kita tahu kan nya. Haus ngudag-gudag moal menang meuli es gope mah nya. Teu karunya sok belajar. Minimal kita yang mana yang paling diikhlaskan oleh kita. Artinya ke situ. Cuma dari nilai ikhlas itu kalau kita mah diolah dari yang paling kecil ikhlas dinaikin. Oh, ini agak gedean ikhlas, dinaikin ya. Kan kita sudah tahu dengan pahalanya dan dengan yang Allah berikan kepada orang yang dermawan atau sering bersedekah.
Itu saja ya. Marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina rasulillahi azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tungjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma ighfir lana junubana li wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sabbitna bil iman wal islam wa ahyina bil iman wal islam wa amitna ma'al iman wal islam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan makbulan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin min ghairi tabin wa nasabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Mudah-mudahan dari awal semua doa kita dikabul diijabah Allah. Dan yang dari saya tadi mohon maaf kesalahannya atau kekurangannya, dan yang baiknya mudah-mudahan manfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.